Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama yaitu saldo laba. Dalam perusahaan, terdapat dua sumber utama dari ekuitas pemegang saham, yaitu jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam perusahaan dan jumlah yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk merestriksi atau mengalokasikan atas penggunaan sebagian dari saldo laba untuk tujuan tertentu. Restriksi atau apropriasi diantaranya mencakup hal berikut. Yang pertama yaitu restriksi hukum. Banyak negara yang mensyaratkan perusahaan untuk merestriksi biaya dari saham treasury dari pembagian dividen. Yang kedua yaitu restriksi kontraktual. Kontrak utang jangka panjang dapat membatasi penggunaan dari aset untuk pembayaran dividen sebagai bagian dari konvensen utang, sehingga hal tersebut dapat merestriksi penggunaan saldo laba untuk pembayaran dividen. Yang ketiga yaitu restriksi sukarela. Apropriasi saldo laba untuk tujuan khusus. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Pembayaran dividen merupakan mekanisme pengalokasian kesejahteraan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berikut beberapa pertimbangan perusahaan dalam memberikan dividen. Yang pertama yaitu memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. Yang kedua, memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. Yang ketiga, memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka pertumbuhan atau ekspansi lebih lanjut. Yang keempat, menciptakan skema pembagian dividen yang stabil. Yang kelima, menciptakan batalan atau cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, saham treasury. Saham treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut adalah: yang pertama, untuk memperkecil pajak. Para investor akan membayar pajak yang lebih kecil dengan menerima kas dalam pembelian kembali daripada saat para pemegang saham menerima dividen tunai. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan pengambilan atas ekuitas. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah pemegang saham, maka klaim kepemilikan atas perusahaan akan berkurang dan mengurangi pengaruh dari pihak-pihak luar perusahaan. Membentuk pasar bagi saham. 4. Pembelian kembali saham dapat menstabilkan harga saham di bursa efek dan juga dapat pula menaikkan harga saham karena ketika jumlah saham yang beredar berkurang, maka permintaan akan naik. Yang kelima, saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atas saham akan dibagikan sebagai dividen. Yang keenam, saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Nah, yang terakhir yaitu penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurangi beban atau termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.